Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bersyukur pada hari ini kita masih bisa berjumpa kembali, diberi kesempatan oleh Tuhan dengan kesehatan yang baik. Kita mengikuti saat teduh atau teduh pagi bersama GKI Gayung Sari, Surabaya. Semoga apa yang disampaikan Tuhan pada pagi hari ini lewat hambanya bisa kita lakukan dan kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama sebelum kita menerima firman Tuhan, kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kalau Tuhan boleh memberikan kesempatan kembali kepada kami untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang akan kami terima ini menjadi kekuatan bagi iman kami, dan biarlah kami tetap menjadi anak-Mu yang selalu mendengar akan firman Tuhan, taat dan setia kepadamu. Tuhan, terima kasih, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Berbicara Tuhan, Roh Kudus menolong kami semuanya, dan kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih,
Mari kita pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Yang firman Tuhan pada pagi hari ini kami beri judul Kalahkan Kejahatan dengan Kebajikan. Mari kita membaca dari Roma 12 ayat 17 dan 18 yang demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini yang kami beri judul renungan ini, janganlah atau kalahkan kejahatan dengan kebajikan, adalah sesuatu yang agak sulit bagi manusia, bagi orang-orang kita seperti kita ini. Karena ketika kita dijahati orang, yang ada dalam pikiran kita adalah bagaimana kita membalas dengan lebih jahat dari yang dia lakukan. Kalau dia menyakiti hati kita, bagaimana kita membalas supaya dia lebih sakit daripada mereka menyakiti hati kita. Nah, itu yang umum orang mesti seperti itu. Jahat dibalas jahat, kalau baik dibalas baik. Tapi firman Tuhan pagi hari ini adalah kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Saudaraku, pada zaman Tiongkok dulu, ada dan Tiongkok kuno, ada seorang petani yang mempunyai seorang tetangga, yang tetangganya itu berprofesi sebagai seorang pemburu. Dan karena dia seorang pemburu, dia mempunyai anjing yang banyak, galak, dan anjing-anjing itu tidak terlatih. Jadi ada seorang petani yang mempunyai tetangga yang profesinya tetangga itu adalah pemburu. Nah, karena dia pemburu, dia mempunyai anjing-anjing yang galak. Sayangnya anjingnya itu tidak terlatih. Anjing-anjing itu sering melompat pagar dan mengejar domba-domba petani itu. Petani itu meminta tetangganya untuk menjaga anjing-anjingnya supaya tidak mengganggu domba-dombanya. Tapi ia tidak mau peduli. Si pemburu itu tidak mau peduli. Suatu hari anjing-anjing itu melompat pagar dan menyerang beberapa domba, sehingga domba-domba itu banyak yang terluka, bahkan terluka parah. Petani itu merasa tidak sabar dan dia memutuskan, awas ya, aku mau pergi ke kota untuk berkonsultasi dengan seorang ahli hukum atau seorang hakim. Nah, datanglah dia kepada seorang hakim di kota, dan hakim itu mendengarkan cerita petani itu dan berkata, saya bisa saja menghukum pemburu itu, memerintahkan dia untuk merantai dan mengurung anjing-anjingnya. Tapi Anda akan kehilangan seorang teman dan mendapatkan seorang musuh. Tetanggamu itu akan menjadi musuh, bukan menjadi teman. Mana yang kau inginkan? Kamu ingin teman atau musuh yang jadi tetanggamu? Dipikirlah oleh petani itu. Baik, kata Pak Hakim, saya akan menawari Anda sebuah solusi yang mana Anda harus menjaga domba-domba Anda supaya tetap aman, dan ini akan membuat tetangga Anda tetap sebagai teman. Jadi solusinya, kurunglah domba-dombamu itu, jagalah domba-dombamu itu. Mendengar solusi Pak Hakim itu, petani itu, okelah, saya setuju. Ketika sampai di rumah, petani itu segera melaksanakan solusi Pak Hakim. Dia mengambil domba-dombanya, diberikan tempat yang aman, dan kemudian dia mengambil 3 domba yang baik-baik, yang lucu-lucu, 3 itu, dan menghadiahkan kepada ketiga anak tetangganya yang seorang pemburu itu tadi. Diberikan 3 domba untuk 3 anaknya. Dombanya dipilihkan yang lucu-lucu,
Kemudian si pemburu itu menerimanya dengan sukacita. Lebih-lebih anak-anaknya senang sekali dengan domba-domba yang lucu-lucu itu. Nah, mereka mulai bermain dengan domba-domba tersebut. Untuk menjaga mainan baru anaknya, si pemburu itu mengerangkeng anjing-anjingnya yang galak. Jadi karena untuk menjaga domba-domba kecil yang diberikan oleh petani itu kepada anak-anaknya, dia ngerangkeng anjing pemburunya itu. Sejak saat itu, anjing-anjing itu tidak pernah mengganggu domba-domba Pak Tani lagi. Sebagai rasa terima kasih atas kedermawaan petani kepada anak-anaknya, pemburu itu sering membagi hasil buruannya kepada petani itu. Sebagai balasannya, petani juga mengirimkan daging domba, dan juga kalau dia membuat keju, dikirimkanlah juga keju buatannya sendiri itu kepada si pemburu itu tadi. Dalam waktu singkat, tetangga itu menjadi teman yang baik. Mereka bersahabat. Saudaraku, sebuah ungkapan Tiongkok kuno mengatakan, cara terbaik untuk mengalahkan dan mempengaruhi orang adalah dengan kebajikan. Mengalahkan kejahatan dengan kebajikan. Kalahkan kejahatan itu dengan kebajikan. Jadi ungkapan Tiongkok kuno ini sesuai dengan firman Tuhan. Give and give, not take and give. Ya, give and give. Saudaraku, Roma 12 ayat 20 dan 21 mengatakan demikian. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Berarti Tuhan itu mengajarkan kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan orang yang menjahati kita itu dengan kebaikan. Ternyata firman Tuhan itu benar. Kasih itu mengalahkan kejahatan. Kasih itu mengalahkan semua hal yang tidak benar. Kasih. Dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah matang, sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi jangan kita jemu berbuat baik, terus berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Memberi, ya, membuat kebaikan, tapi jangan lemah. Lemahnya itu bagaimana? Lalu menjadi sombong, lalu mengatakan bahwa aku loh sudah memberi begini. Tidak, itu namanya menjadi lemah. Jadi jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita berdoa. Begini, ya Bapa, mampukan kami bisa dan terus melakukan kebajikan, karena kami percaya kasih menutupi banyak dosa, dan Tuhanlah yang akan memberi upah. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, tetaplah bersemangat menurut pada firman Tuhan. Sebagai orang Kristen, janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Semangat, selamat hari Selasa pagi ini, dan berbahagialah senantiasa. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia. Tuhan memberkati. Ketika hatiku telah disakiti,
Ajarku memberi, hati mengampuni, ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Kasih-Mu Tuhan di hati kami, mengasihi, tiada pamrih. Mari kita berdoa syafaat. Bapa yang Maha Kuasa yang bertakhta di kerajaan surga, Tuhan Allah yang selalu kami muliakan, kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan telah mengajarkan kepada kami untuk kami mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, dengan kebajikan. Dan Tuhan mengajarkan juga untuk kami semuanya supaya tidak jemu-jemu berbuat kebaikan. Karena pada saatnya akan datang, semuanya itu akan kembali kepada kita. Tuhan, ampuni kami semuanya kalau sampai saat ini kami masih mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Pagi hari ini Tuhan telah mengajarkan kami untuk membalas kejahatan dengan kebajikan. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan akan terus ada dalam hati kami dan kami akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekarang kami mendoakan jemaat-jemaat kami yang sudah lanjut usia, yang sakit dan yang menjalani perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk Saudara Andre yang ada di Bandung saat ini dan juga operasi mata, kiranya Tuhan juga akan menolong. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang usia lanjut dan sakit dan mungkin sedang di dalam pergumulan.
Kami berdoa untuk Ibu Susana Indrawati, Ibu Nani Johansson, Ibu Weli Mantiri, Ibu Sumarmiati, Ibu Pariah Sutiwo, Bapak Irwan Wijaya, Ibu Yusi Umiati, Ibu Sena, Bapak Darwinto, Bapak Wakimin, dan juga Bapak Matius. Mungkin ada beberapa yang belum kami sebut. Tuhan, Engkau melihat keadaan jemaat kami yang ada di GKI Gayung Sari ini, dan Tuhan akan memberikan pertolongan. Lebih-lebih kami juga berdoa untuk para penghuni Gria Werda di Jambangan yang saat ini juga dalam keadaan sakit. Kami ingat akan Ibu Inem, juga ingat akan Ibu Kesi yang dalam keadaan sepuh, sudah tua, dan juga sakit gula. Tuhan berkati. Berkati semua anggota penghuni Gria Werda yang kami layani setiap hari Sabtu kedua dan keempat. Berkati mereka, dan biarlah semua jemaat atau semua pengurus yang ada di sana pun ikut mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan yang akan membukakan hati mereka. Tuhan, berikanlah kesembuhan, ketekunan, kesetiaan kepada mereka untuk tetap berharap kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pendeta, para penatua, komisi-komisi, aktivis, dan juga jemaat dan simpatisan dalam pelayanan di GKI Gayung Sari. Berikanlah mereka itu hati yang rindu untuk pelayanan, dan biar mereka melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati dan segenap kekuatannya yang ada. Biarlah mereka Tuhan pakai untuk melakukan tugas-tugasnya di GKI Gayung Sari ini, dan Tuhan juga akan memberkati kami seluruh GKI Gayung Sari ini. Seluruh program kegiatan dan ibadah di tahun 2022 di GKI Gayung Sari ini pun kami serahkan di tangan Tuhan yang penuh kuasa. Kami tahu Tuhan tidak akan turun tangan saja, tetapi Tuhan akan menuntun kami supaya kami melakukan segala sesuatu pekerjaan Tuhan dengan yang baik. Kami berdoa juga untuk GKI Gayung Sari yang pada saat ini sedang dalam pergumulan kebutuhan seorang pendeta. Tuhan, Engkau pilihkan, Engkau tolong Tuhan kami untuk mendapatkan seorang pendeta yang Tuhan pilih untuk bekerja di tengah-tengah GKI Gayung Sari ini, dan akan mendatangkan satu berkat yang besar bagi kami, dan kami makin dekat kepada Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk proses perizinan gereja. Kami tahu proses ini memang tidak mudah, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami berdoa untuk Indonesia, kiranya Tuhan jauhkan dari dampak dari bencana alam, dari apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan yang ada di Indonesia ini. Berikan Indonesia ini satu kerukunan, meskipun kami berbeda-beda, tapi Tuhan berikan satu keutuhan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah dalam menangani pandemi virus corona yang saat ini sudah mulai membaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itulah sebabnya kami terus berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dengan Bapak wakilnya dan juga menteri-menteri, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah mereka bekerja dengan tekun, bekerja dengan takut akan Tuhan, dan bekerja untuk kedamaian dan untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk masyarakat sekitar gereja, kiranya Tuhan akan memberkati mereka, dan biarlah mereka juga mendukung setiap kegiatan yang ada di gereja ini, dan biarlah mereka juga mendapat berkat karena melihat anak-anak-Mu yang ada di gereja GKI Gayung Sari ini. Juga kami berdoa untuk kota Surabaya dengan wali kotanya Bapak Eri, dan juga kami berdoa untuk wakilnya dan juga DPRD di Surabaya. Kiranya semuanya Tuhan pakai untuk kesejahteraan kota kami ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ampuni semua dosa kesalahan kami, dan pimpinlah seterusnya hidup kami. Hari ini kami akan melangkah bekerja. Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi kami, dan Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya
Tuhan terus akan memberkati kami dan terus akan memberikan pertolongan, memberikan kebahagiaan dan juga sukacita di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.